Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fikri Budiawan. Kali ini saya akan coba kembali mereview beberapa buku yang bertemakan The Forbidden Books. Buku-buku yang sempat dilarang dari mulai kegiatan edaran, kemudian kegiatan membaca dan diskusinya. Kira-kira bukunya apa aja? Yap, ini dia. Ada dua buku yang coba akan saya review. Yang pertama ada Animal Farm, karya dari George Orwell. Ya, buku ini sempat dilarang edarannya oleh berbagai negara ketika itu karena bermuatan kritik tajam ya terhadap komunisme, Stalinisme, kemudian Uni Soviet dan pemerintahan yang diktator. Menceritakan tentang suatu peternakan ya yang diambil alih oleh para hewan atau binatang untuk atau dengan cara memberontak, dengan cara revolusi ya, bertujuan ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang setara. Jadi cita-cita para binatang ini memberontak untuk mendapatkan masyarakat yang setara begitu, keadilan begitu yang mereka coba tuju. Namun alih-alih mendapatkan sebuah suasana atau sistem yang setara, tapi justru yang malah mendapatkan situasi yang sebaliknya. Mereka yang menggaungkan prinsip kesetaraan justru ya akhirnya terlena dengan kekuasaan itu sendiri. Para binatang, khususnya babi ya, karena konteks pemimpin di sini adalah ini dia karakternya ya, beberapa ekor babi dan pemimpinnya bernama Napoleon. Ya, mereka khususnya Napoleon mengambil alih kekuasaan dan merubah yang menjadi tiran baru yang justru malah jauh lebih kelam ya, jauh lebih menyedihkan begitu. Yang licik dari Napoleon, ia memiliki tim ataupun seseorang yang dapat menyambung lidah ya, untuk konsisten mempropagandakan prinsipnya dengan cara memanipulasi daripada setiap binatang, setiap rakyat ketika itu, dengan statement atau dengan prinsip yang berbunyi all animals are equal but some animals are more equal than others. Jadi ya, setiap binatang adalah sama atau setara, tapi binatang yang lain itu ada yang lebih tinggi setaranya dari yang lain. Ini merupakan sebuah prinsip ya, yang akhirnya mengubur daripada cita-cita rakyat binatang ketika itu untuk mendapatkan kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan. Barangkali pesan yang saya dapatkan dari buku ini ya adalah tentang bagaimana revolusi jika tidak dipertahankan dengan akal sehat dan nurani, maka akan hanya menciptakan lingkaran setan ya, yang mengganti satu tiran dengan tiran yang lain yang barangkali bisa jauh lebih kelam dan mengenaskan. Oke, selanjutnya buku yang kedua, The Forbidden Books yang kedua yang akan saya review adalah ini dia, Il Principe dari Niccolò Machiavelli. Yap, kenapa buku ini dilarang atau disensor di berbagai negara ketika itu? Karena buku ini bermuatan substansi yang begitu politik ya, yang melegalkan tindakan amoral atau tindakan yang sangat tidak bermoral dari pemimpin, dari penguasa ya, dari mulai licik ya sampai dengan tipu muslihat yang begitu kejam, hanya untuk satu tujuan, yaitu mempertahankan kekuasaan. Il Principe dari Niccolò Machiavelli ini mengisahkan atau menjelaskan tentang risalah politik abad ke-16 ya kalau tidak salah, yang membahas cara paling realistis ya bagi para penguasa untuk mempertahankan atau bahkan memperluas kekuasaannya. Buku ini juga sempat dilarang edarannya oleh Gereja Katolik Roma pada tahun 1559 kalau tidak salah, beberapa dekade setelah penerbitannya, yaitu pada tahun sekitar 1530-an. Alasannya karena dianggap berbahaya ya bagi pihak Gereja Katolik ketika itu, karena sekali lagi ya bermuatan sebuah ajakan untuk berpolitik dengan cara yang tidak bermoral, yang tidak mengedepankan prinsip keagamaan ya, yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan.
Tapi pesan yang barangkali saya dapatkan dari membaca buku ini adalah bagaimana pemimpin yang efektif, ya, kepemimpinan yang begitu efektif, ya, yang harus ya mengedepankan kombinasi antara kecerdasan, kemudian ketegasan dan adaptabilitas, serta nilai-nilai spiritual yang seharusnya tetap dia jaga ya dengan tinggi gitu. Karena pentingnya sekali lagi moralitas ya dalam kehidupan bernegara, kehidupan menjalankan sebuah sistem dalam negara tersebut. Itu dia kedua buku yang sudah saya bagikan kepada teman-teman tentang buku yang sempat dilarang dari mulai edaran sampai dengan kegiatan membacanya atau diskusinya. Barangkali juga bisa menjadi rekomendasi teman-teman untuk menambah pengetahuan atau wawasan. Saya akan tutup kegiatan review singkat ini dengan salah satu quotes yang berbunyi, tetaplah membaca teman-teman, karena membaca adalah kegiatan eksploitasi yang paling legal. Dengan membaca, semakin dalam Anda membaca akan mendapatkan banyak hal dan perspektif yang berharga. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, silakan teman-teman bagi yang ingin memberikan kritik atau saran di kolom komentar. Bila bisa bihaq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.